Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita juga tetap memulai perkuliahan. Seperti biasa, ada pemakalah yang di depan kita yang siap mempresentasikan makalahnya tentang filsafat. Jika dikaitkan dengan Pancasila, mereka akan berbicara tentang apa sih sebenarnya filsafat dalam konteks Pancasila. Untuk itu, kita harapkan pemakalah bisa menyampaikan dengan baik, memberikan pemaparan dengan baik, sehingga kita semua bisa memahami materi ini dengan sempurna. Kepada pemakalah, kita berikan waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita berada di tempat ini. Selawat berangkaikan salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami di sini akan membawakan makalah kami yang berjudul filsafat. Nah, dengan pemakalah yaitu Femi Fadilasari dan Yusrayani. Baiklah, langsung saja untuk pemakalah pertama itu Yusrayani. Kepada Yusrayani saya persilakan. Filsafat. Pengertian filsafat. Secara istilah, filsafat dari bahasa Yunani filosofia, tersusun dari kata filos yang berarti cinta atau filia yang berarti persahabatan. Tertarik kepada dan kata sopos yang berarti kebijakan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelijensi. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Kata bijaksana juga dikenal dalam bahasa Inggris wisdom. Berdasarkan makna kata tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijakan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Adapun istilah filokos pertama kali digunakan oleh Pythagoras untuk menunjukkan dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan, bukan kebijaksanaan itu sendiri. Selain Pythagoras, filosof lainnya juga memberikan pengertian filsafat yang berbeda-beda. Berikut pengertian filsafat menurut beberapa filosof, yaitu antara lain Plato. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Yang kedua, Aristoteles. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang ketiga, Al-Farabi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Yang keempat, René Descartes. Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia jadi bahan penyelidikan. Yang kelima, Immanuel Kant. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi. Filsafat pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang kita ketahui. Yang keenam, Levenzel. Filsafat adalah berpikir tentang masalah-masalah yang akhir dan menentukan, yaitu masalah yang mengenai makna keadaan Tuhan dan keabadian dan kebebasan. Dapat ditarik kesimpulan, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang melipiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Filsafat bukannya mempersoalkan gejala-gejala atau fenomena, tetapi yang dicari adalah hakikat dalam suatu fenomena. Hakikat adalah suatu prinsip yang menyatakan sesuatu adalah sesuatu itu atau kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan filsafat sendiri adalah usaha untuk mengetahui segala sesuatu. Baiklah, kepada Yusrayani terima kasih, dan masuk ke pemakalah 2 yaitu Femi Fadilasari. Pada Femi saya persilakan. 2. Peran filsafat dalam kondisi kekinian. Peran filsafat dalam kondisi kekinian yaitu berperan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu sebagai pendobrak, yang kedua yaitu sebagai pembebas, dan yang ketiga sebagai pembimbing. Adapun tujuan filsafat yaitu yang pertama, memahami konsep dasar filsafat dan ilmu pengetahuan, kedudukan, fokus, cakupan, tujuan, dan fungsinya untuk dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran. Kedua, mampu memahami filsafat
filsafat dan ilmu untuk mengembangkan diri sebagai ilmuwan maupun sebagai pendidik dengan penggunaan alternatif metodologi penelitian. Dan yang ketiga yaitu mampu menerapkan filsafat dan ilmu sebagai dasar pemikiran, perencanaan, dan pengembangan khususnya dalam landasan keilmuan dan landasan pendidikan. B. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama yaitu landasan ontologis. Ontologi berasal dari kalimat ontos, yaitu ada, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ontologi itu adalah ilmu tentang sesuatu yang benar-benar ada. Ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Dari aliran ini muncul 4 macam aliran filsafat, yaitu pertama aliran materialisme, yang kedua aliran idealisme, yang ketiga aliran dualisme, dan yang keempat aliran agnotisme. 2. Landasan epistemologis. Epistemologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yaitu ilmu. Jadi epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu landasan aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksion, yaitu teori tentang nilai. Jadi aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Nilai-nilai itu meliputi nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan, dan religius. Oke, baiklah. Tadi makalah kami sudah kami bacakan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kritik dan saran, kami persilakan. Mengapa filsafat dikatakan penting dalam kehidupan manusia? Tolong dijelaskan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Amanda Fadila. Saya ingin bertanya, apa hambatan dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat? Coba jelaskan. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman? Oke, baik. Ada lagi? Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin akan dijawab oleh Bani Adam untuk pertanyaan dari Aisyah. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Aisyah. Yang pertanyaannya, mengapa filsafat dikatakan penting dalam kehidupan manusia? Jadi di sini secara umum manfaat filsafat adalah filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita berulat dengan pernyataan-pernyataan mendasar. Filsafat membuat kita lebih kritis. Kepada saudari Aisyah. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari saudari Amanda mungkin akan dijawab oleh saudara Feby. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Amanda, yaitu yang pertama, pertanyaannya, apa hambatan dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat? Coba jelaskan. Yang pertama yaitu tantangannya yaitu korupsi, karena sampai saat ini korupsi sendiri belum pernah ada penuntasan. Yang kedua yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat yaitu kemerosotan moral dan kekacauan manusia. Yang kelima yaitu lunturnya kebudayaan dalam negeri karena pengaruh globalisasi. Dan yang terakhir yaitu melemahnya hukum di Indonesia karena lemahnya integritas penegak hukum. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman?
Oke, baik, kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin sampai sinilah presentasi kami. Bila dalam pembawaan kami tadi ada salah dan kata, kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemakalah sudah menyampaikan makalahnya dengan baik. Di sini perlu kita pahami, ketika kita berbicara filsafat, maka yang dibutuhkan adalah akal nalar. Akal kita sebagai mahasiswa. Dalam konteks Pancasila maka kita dituntut untuk menggunakan akal fikir kita sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Apalah takkilun? Apakah engkau tidak pernah berpikir? Berpikir bagaimana? Berpikir dalam konteks kenegaraan. Bahwa Indonesia ini didirikan oleh paning pada kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, bermacam bahasa. Oleh karena itu maka berbagai kepentingan dalam konteks berbangsa dan bernegara harus bisa diakomodir dengan baik, harus bisa dimanage dengan baik, sehingga tidak terjadi konflik internal, konflik sara, konflik suku. Oleh karena itu harus ada solusi untuk menjawab perbedaan-perbedaan. Dalam konteks berbangsa, filsafat Pancasila, maka solusinya adalah melahirkan sebuah aturan dasar dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai cara pandang kita bangsa Indonesia. Sehingga siapapun yang keluar dari Pancasila, maka sesungguhnya dia sudah keluar dari nilai-nilai filsafat kebenaran sendiri. Karena dasar filsafat itu adalah Pancasila. Kalau ada orang yang membenturkan agama satu dengan agama yang lain, yakinlah bahwa dia bukan orang yang berpancasila. Karena Pancasila itu adalah menghormati agama satu dengan agama yang lain, mengedepankan toleransi, bukan berarti kita melakukan ajaran agama yang lain. Tidak. Itulah filsafat. Karena filsafat itulah maka paning pada kita ini berhasil memerdekakan bangsa ini. Bayangkan jika dulu berbagai macam agama, berbagai macam suku saling ngotot-ngototan bahwa lambangnya harus begini, bahwa aturannya harus sesuai dengan agama saya. Yang terjadi adalah kemerdekaan itu tidak akan pernah kita rasakan saat ini. Maka kalau ada yang menggugat Pancasila hari ini dengan atas nama ideologi agama, maka yakinlah itu adalah ingin menghancurkan NKRI yang sudah tertata dengan baik di negara kita ini. Pancasila memiliki filsafat mencari kebenaran di tengah kemajemukan. Demikian. Dan termasuk bagi mereka-mereka yang juga nanti mendengar diskusi kita ini, sehingga mereka paham bahwa Pancasila adalah bagian dari upaya pandang kita mencari kebenaran di dalam berbangsa dan bernegara. Bila itu sabil hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.